Apa tuh? Di tengah modernisasi dan industrialisasi, masih ada desa-desa yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi. Salah satunya adalah Sukajaya, tempat para petani singkong menjaga ketahanan pangan dari tanah mereka sendiri. Desa Sukajaya terletak di Kecamatan Curug, Kota Serang, yang memiliki tanah bertekstur lempung dan cocok untuk tanaman umbi-umbian seperti singkong. Produksi singkong di Banten mencapai lebih dari 75.705 ton per tahun 2022 dengan Serang sebagai salah satu penyumbang utama. Petani singkong di Sukajaya bukan hanya menanam tanaman, tapi juga menanam harapan. Setiap hari mereka memulai pagi dengan semangat, meski cuaca dan harga pasar sering tak menentu. Bibit singkong dipilih dari batang yang sehat dan keras. Setelah ditanam, mereka menunggu sekitar 8 bulan hingga siap panen. Sebelum kita dengarkan langsung cerita para petani singkong di Desa Sukajaya, ayo kita pahami dulu apa itu singkong dan mengapa tanaman ini begitu penting. Apa itu singkong? Singkong, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai cassava atau yang bernama ilmiah Manihot esculenta, adalah tanaman tropis berasal dari Amerika yang termasuk dalam keluarga suku jarak-jarakan atau Euphorbiaceae. Tanaman ini memiliki akar umbi yang tebal dan bergizi dan telah dibudidayakan secara luas di berbagai daerah tropis karena umbinya yang bisa diolah menjadi tepung, roti, bahkan minuman beralkohol. Meskipun berguna sebagai sumber pangan, singkong mengandung senyawa beracun berupa glikosida sianogenik yang diubah menjadi asam sianida bila tidak diolah dengan benar. Oleh karena itu, suku asli di Amerika mengembangkan proses pengolahan yang kompleks, seperti menggerus, menekan, dan memanaskan umbi. Untuk menghilangkan racun varietas yang lebih pahit, membutuhkan perlakuan ekstra seperti perendaman, fermentasi, dan pemaparan udara agar aman dikonsumsi. Dari segi fisik, tanaman singkong adalah tanaman tahunan dengan daun yang lebar dan berlobus menyerupai kipas dan umbinya bertekstur seperti umbi dahlia. Tanaman singkong bisa tumbuh di lahan kering maupun tanah berlumpur. Itulah gambaran singkat mengenai tanaman singkong dari sisi botani dan pemanfaatannya. Namun, bagaimana praktik budidayanya di lapangan, khususnya di Desa Sukajaya? Untuk mengetahui lebih jauh, kita akan mendengarkan langsung pengalaman dari petani singkong setempat. Bapak, awal mula nanam singkong ini alasannya kenapa dan sejak kapan? Sejak tahun kemarin ya, biar ada hasilnya aja gitu tanahnya. Oke, karena bahan pokok ya, Iya. singkong bisa dimakan. Bulan Agustus tahun kemarin, Oh, berarti baru 1 tahunan lebih ya? tahun. Alasan Bapak milih membeli lahan singkong ini dibandingkan kebun-kebun lain itu kenapa, Pak? Iya, kurang tahu juga sih, saya mah ada yang nanam, saya mau beli. Oke, karena bahan pokok juga ya, Iya. makanan pokok ya. Iya. Tapi Bapak tahu nggak cara pengolahannya kayak apa, pupuk yang dipakai? Nggak dipupuk lagi, cuman itu daun udah dilatin aja. Oh, dia tuh bisa tumbuh sendiri? Iya. Kayak gitu.
tancapin aja, udah dilihatin aja. 1 tahun dipanen. Ini Bapak berarti baru panen pertama? Iya. Oke. Singkong terkenal juga sebagai ketela pohon yang bisa tumbuh di mana saja karena cara tanamnya yang gampang. Tinggal stek saja, terus tumbuh deh. Kenapa Bapak milih singkong dibandingkan kan ada ubi gitu, ada jagung atau biasanya kan orang juga sawah gitu di sawah. Iya, singkong kan untungnya nggak ada modalnya. Oh, nggak ada buat pengeluaran buat itu. Iya, nggak ada. Oke. Kalau jagung harus beli bibit, Berarti ini mah enggak. biaya pengurusannya lebih banyak ya. Iya. Kalau singkong itu lebih minim buat Iya. ngurusinnya. Oke. Terus biasanya Bapak kalau misalnya singkongnya panen ini setelah Bapak panen itu Bapak mau jualin atau gimana? Dijualin, juga mau pasar raung. Oh, biasa dijualin di pasar raung. Dijelasin nggak bagaimana sistem budidaya yang Bapak terapkan buat singkong ini, tanaman singkong ini? Maksudnya apa tuh? Kayak yang Oh, diterapin, nanamnya. nanamnya. Terus nyangkulin tanemin aja. Ya tinggal nyangkulin, tinggal tanam gitu. Oh, Kan gampang, tinggal nyangkul-nyangkul doang. oh nyangkut-nyangkut Nggak doang pakai gitu. pupuk, nggak apa-apa, iya, nggak pakai apa-apa. Gitu. Pertama, siapkan terlebih dahulu bibit singkong yang akan kita tanam. Kemudian, bibit batang singkong dapat kita tanam dengan memotong batangnya. Kemudian, ujung bawah batangnya dibuat lebih runcing. Lalu, kita tancapkan ke dalam tanah yang sudah kita gemburkan. Setelah beberapa hari, akar tanaman singkong akan tumbuh beserta dengan daun-daunnya. Lalu, akarnya akan mengalami proses pembengkakan dan menjadi umbi singkong. Untuk memperoleh bibit singkongnya itu gimana sih, Cak? Ya, Pak, milih yang cara bagus-bagus maksudnya. pemilihannya Ya, jadi bibit bisa- yang bagus. Itu gimana tuh Pak? Kalau cara milih itu ketahuan apa Ya gimana? ketahuan kan dari itu bekasnya tuh banyak tuh. Bekasnya tuh ya. Jadi buat bibit gitu. Yang model gini Neng, kan bagus nih, bekasnya tuh ya, batangnya ya bagus ya, buat bibit gitu, dipotongin, gitu. Oke Pak. Oh, Kalau yang jelek enggak, jangan ditanam gitu. berarti Bapak nggak pernah mencoba menerapkan teknologi atau metode baru ya Pak? Jadi kayak bisa pupuk organik, irigasi tetes atau bibit unggul itu nggak Nggak pakai. Nggak pakai. Kecuali yang lain itu, cengek apa itu pakai. Oh, kalau Cabe singkong itu, itu singkong enggak. Sel kacang itu pakai. untuk tanaman singkong ini pengendalian hama dan penyakitnya gimana tuh Pak? Tapi singkong jarang kena penyakit. Sehat-sehat terus, makanya nggak di apa ya? Nggak dikoret, nggak apa gitu. Nggak ribet ya Pak? Nggak. Oh, oke. Nggak pakai pupuk, nggak apa, nggak dikoret. Gitu-itu aja gitu. Jadi Bapak untuk pola tanamnya gimana tuh Pak kalau singkong itu? Ada yang beda gak sama tanaman-tanaman lain? Pola tanam singkongnya itu? Ya, beda lah. Ya, kalau singkong sih beda sih. Beda.
Berapa sih Pak waktu tanam dan panennya agar hasil Itu kalau singkong optimal? itu 1 tahun itu kuat. Kalau singkong Oh, ini udah 1 tahun ini lewat ini. 1 tahun Ya, tapi masih kuat. masih kuat gitu Kalau Pak? ubi itu mantang itu nggak kuat. Oh. 3 bulan udah panen ubi. Kalau lewat 3 bulan busuk. Ubi itu. Kalau singkong enggak ya Pak? Enggak, singkong mah kuat 1 tahun kuat. Paling ubi nggak kuat. Yang sebelah sana belum dipanen, Pak? Lagi kan belum. Oh, belum semua ya? Iya, lagi Oh, belum jadi semua. belum semua gitu Pak? Belum satu kan ini? masih sedikit lagi. Oke. Dan yang lain udah sampai situ tuh, udah ditanamin lagi. Sebelumnya saya mau nanya Pak, di dalam produksi singkong ini dalam satu musim 1 kali panen ya biasanya dapat berapa? Berapa itu yang, kilo? Itu yang nebas itu. Ini 5 juta itu semua, ini dilelang semua. kira-kira 1 hektar ini tuh Iya. dapat 5 juta 5 juta ya. sekali panen. Iya. Itu dalam kurun waktu setahun. Iya tahun. Mm-mm. Singkong doang. Dan untuk 1 kali panen itu kira-kira Bapak ngejual mentah apa Bapak ada produksi lain misalkan geplek Yang jual mentah. mentah semua Iya semua. diraup? Iya. Hmm. Enggak, ini yang jual di rau. Oh yang ini yang Beli, tadi tuh beli di kebun itu. Iya iya iya. Yang tinggal jual doang sama. Dalam sekali nanam lagi nih Pak habis panen Bapak ngeluarin uang lagi gak apa cuman motong-motong dari yang tadi enggak ngeluarin apa-apa. Sama sekali? Sama sekali enggak. Tinggal tanam-tanam doang itu. berarti dalam memproduksi singkong ini cuman butuh lahan awal. Cuman tenaga doang. Oh iya, cuma tenaga awal sama kayak paling juga buat yang awal ya. Sisanya muterin lagi dari yang panen. Iya. Berarti bener-bener gak ada rata-rata biaya produksi di sini. Nggak ada. Iya Pak. Tadi udah ditanya sama teman saya berapa lama 1 tahun. 1 tahun kuat. Dan paling bentar kira-kira 8 bulan. 8 bulan untuk bisa nyampe dipanen. Sedang itu, sedang empuk-empuknya itu. Kalau udah 8 pas bulan ya, 9 bulan empuk masih mempur gitu ya. Tapi limit batas sampai bener-bener busuk ada gak Bang Singkong? Apa emang nggak ada? Nggak ada yang busuk. Paling apa ya? Nggak mempur gitu. Oh, nggak empuk dalamnya ya? Atos. Oh iya, atos. Gloco itu. Kalau lebih lebih dari setahun. Ya. Paling gloco, bager itu. Oh iya iya. Atos ya. Oke, ini coba lihat sini. Ini Pak, kalau buat ini tuh ini dapat berapa bulan? Apa udah setahun ini? Udah setahun. Oh, udah pas tahun ini. Udah pas setahun lebih lah, lebih. Oh. Saya mau nanya Pak, pandangan Bapak tuh gimana sama prospek usaha singkong ke depannya? Gimana ya? Yang kurang ngerti sih. Kayak nih kan Bapak kan masih pakai cara tradisional ya, yang sangkul terus ditanemin singkongnya. Tapi kan sekarang pertanian tuh udah modern, ada alat-alat canggih. Bapak tuh ada ketertarikan atau kayak saya nyaman pakai cara yang tradisional aja gitu. Bapak nyaman yang cara tradisional apa pengen coba juga cara yang baru? Tapi enggak lah, pengen sama tenaga aja gitu. Oh, biar sekalian ya, kayak biar ada kesibukan. Sampai olahraga gitu. Oh, oke. Berarti Bapak ngelola lahan ini sendirian atau ada? Sama itu ibu tadi. Oh itu. Berdua. Gitu. Masih pakai cara tradisional. Jadi pakai tenaga manual. Nggak pengen pakai mesin-mesin enggak. Pengen olahraga terus biar sehat terus. Berarti Bapak bukan menolak modernisasi ya, tapi Bapak emang pengen energinya terkeluarkan aja. Iya, itu. Biar sehat juga ya. Kan dibawa olahraga kan sehat terus, kalau nyangkul apa itu. Banyak sekali manfaat dari singkong yang baik untuk tubuh kita. Di antaranya sebagai sumber energi. Singkong merupakan bahan makanan rendah lemak dan kolesterol, namun tinggi kalori.
Kandungan kalori pada singkong bahkan hampir 2 kali lipat dibandingkan kentang. Per 100 gram singkong mengandung sekitar 160 kalori. Terutama berasal dari sukrosa yang membentuk sebagian besar gula pada umbi-umbian. Singkong juga diindikasi sebagai jenis umbi-umbian tropis kaya pati dengan kandungan kalori tertinggi. Dengan demikian, singkong dapat dijadikan alternatif pengganti nasi untuk memenuhi kebutuhan kalori tubuh sebagai sumber energi guna melakukan aktivitas sehari-hari. Kedua, sebagai sumber serat. Kandungan serat tinggi dan rendah lemak, hal inilah yang menunjukkan kalau singkong aman dikonsumsi tanpa harus khawatir obesitas. Ketiga, sebagai sumber mineral. Beberapa mineral penting bagi tubuh juga terdapat pada singkong. Singkong juga memiliki kandungan kalium dalam kadar yang cukup, sekitar 271 mg per 100 gram singkong. Kalium merupakan bagian penting dari sel dan cairan tubuh yang membantu mengatur denyut jantung dan juga tekanan darah. Jadi, fakta atau mitos, singkong bisa menyembuhkan kanker dengan B17? Ya, ini adalah mitos. Kenapa? Vitamin B17 yang dikatakan banyak terdapat dalam singkong sebetulnya adalah amigdala. Vitamin B17 ini sampai saat ini belum terbukti yang ada di dalam singkong bisa menyembuhkan penyakit kanker. Fakta atau mitos, Dok? Singkong memiliki kandungan sianida? Ya, ini adalah fakta. Singkong betul mengandung kandungan sianida meskipun jumlahnya minimal sekali ya. Oleh karena itu, jika ingin mengkonsumsi singkong, maka harus tahu proses pengolahannya. Karena sianida tersebut bisa kita hilangkan dengan cara dicuci, lalu dimasak dan airnya dibuang. Nah, itu akan membuat makanan singkong kita menjadi jauh lebih aman dan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Ya, intinya singkong yang warnanya, kan kita suka lihat singkong ada warnanya yang biru-biru. Singkong yang warnanya biru itu paling baik memang dibuang. Dibuang, jangan dikonsumsi, kemudian kita cuci yang bersih, kemudian kita rebus, maka kandungan-kandungan zat yang tidak bermanfaat oleh tubuh kita itu bisa terbuang ya dengan baik. Meskipun jumlahnya nggak banyak loh ya, jadi jangan berpikiran bahwa singkong itu tinggi sianida, enggak. Singkong itu aman dikonsumsi ya, meskipun ada beberapa yang ada mengandung sianidanya kecil sekali, jadi aman sekali dikonsumsi. Fakta atau mitos ya, kandungan protein dalam singkong lebih tinggi dari nasi? Ya, ini mitos. Jadi kandungan protein dalam singkong maupun dalam nasi itu hampir sama, karena kedua-duanya merupakan sumber karbohidrat bagi makanan kita ya. Jadi dalam 100 gram nasi kurang lebih mengandung 4 gram protein. Di tengah modernisasi dan industrialisasi, masih ada desa-desa yang menggantungkan hidupnya dari hasil bumi. Salah satunya adalah Sukajaya, tempat para petani singkong menjaga ketahanan pangan dari tanah mereka sendiri. Desa Sukajaya terletak di Kecamatan Curug, Kota Serang, yang memiliki tanah bertekstur lempung dan cocok untuk tanaman umbi-umbian seperti singkong. Produksi singkong di Banten mencapai lebih dari 75.705 ton per tahun 2022 dengan Serang sebagai salah satu penyumbang utama. Petani singkong di Sukajaya bukan hanya menanam tanaman, tapi juga menanam harapan. Setiap hari mereka memulai pagi dengan semangat, meski cuaca dan harga pasar sering tak menentu. Bibit singkong dipilih dari batang yang sehat dan keras. Setelah ditanam, mereka menunggu sekitar 8 bulan hingga siap panen.
Melihat lebih dekat proses budidaya singkong di Desa Sukajaya membuat kita menyadari bahwa pertanian bukan sekadar pekerjaan, tetapi bagian dari napas kehidupan masyarakat. Dari tangan para petani yang sederhana, kita belajar tentang kesabaran, bagaimana mereka menanam, menunggu, dan merawat tanpa banyak keluhan. Meski proses budidayanya terlihat sederhana, mulai dari penanaman hingga panen, setiap langkah tetap mengandung kerja keras, ketelitian, dan rasa tanggung jawab terhadap hasil pangan yang menjadi kebutuhan banyak orang. Wawancara singkat ini membuka mata kita bahwa pertanian singkong, meskipun tidak selalu dipandang sebagai komoditas utama, memiliki potensi besar. Tanaman yang tahan terhadap kondisi ekstrem, mudah dirawat, dan dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif ini memberikan peluang yang terus berkembang. Namun di balik potensi tersebut, para petani juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan cuaca, hingga fluktuasi harga pasar. Hal ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa sektor pertanian membutuhkan dukungan nyata, bukan hanya apresiasi. Harapan ke depan, semoga petani singkong di Sukajaya mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi, teknologi, serta pasar yang lebih stabil. Semoga pemerintah dan generasi muda turut hadir memberikan perhatian, inovasi, dan tenaga untuk membangun pertanian yang lebih berkelanjutan. Kita juga berharap singkong tetap menjadi bagian penting dalam ketahanan pangan lokal dan para petani yang merawatnya memperoleh kesejahteraan yang lebih layak. Pada akhirnya, semoga dokumentasi sederhana ini bukan hanya menjadi catatan kegiatan, melainkan pengingat bahwa petani adalah pahlawan yang menjaga keberlangsungan hidup kita setiap hari. Semoga jerih payah mereka selalu menginspirasi, dan semoga pertanian di tanah kita dapat terus tumbuh, menguat, dan membawa manfaat bagi generasi yang akan datang.